فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terakhir kita dapatkan adalah di dalam ilmu mustalahul hadis adalah i'tibar, yaitu apa? Menilai hadis untuk memeriksa apakah sanadnya ada penguat atau tidak, rawinya ada pendukung ataukah tidak. Itu yang dinamakan i'tibar. Baik. Kemudian di situ dicontohkan tentang riwayat kita waktu itu di muka surat 28 itu tentang riwayat siapa ini ya, yaitu Hamad bin Salamah dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Abi Hurairah. Baik, dilihat apakah Hamad bin Salamah ada teman atau tidak. Kalau tidak ada, coba berarti lihat apakah gurunya yaitu Ayub ada teman ataukah tidak. Kalau tidak juga coba lihat guru yang di atasnya yaitu Muhammad bin Sirin punya teman ataukah tidak dalam meriwayatkan hadis tersebut. Kalau tidak ada juga, periksa guru yang atas yaitu Abu Hurairah ada teman atau tidak. Kalau ada teman, dari salah satu tadi punya teman, tahulah kita hadis ini ada penguat. Kalau tidak ada teman sama sekali, dikatakan hadisnya adalah hadis fard atau hadis apa? Gharib, asing. Apakah asing itu berarti dhaif? Tidak. Lihat kualiti dari rawi-rawinya. Kalau rawinya kuat tidak apa-apa. Kalau dikhawatirkan tidak kuat, menurut para peneliti, oh ini tak kuat orangnya seperti ini, maka dikatakan hadisnya jadi apa? Syadz. Nah, kita masuk ke muka surat 29. Fa illam yarwihi ahadun ghairuhu an Ayyub, apabila tidak ada yang meriwayatkan hadis Abi Hurairah tadi siapapun selain beliau, selain siapa itu? Hamad bin Salamah. Lakin rawahu ba'dhum an Ibnu Sirin, tetapi sebagian rawi ada yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin, yaitu Ayub tidak sendirian, Ayub punya teman. Au an Abi Hurairah, atau Ibnu Sirin punya teman, tidak bersendirian, sama-sama meriwayatkan dari Abi Hurairah. Intinya ada teman, terserah temannya di level mana, level Hamad bin Salamah atau level Ayub atau level Ibnu Sirin. Maka fadzalika qad yutlaqu alaihi ismul mutaba'ati aidan. Itu dinamakan mutaba'ah, yaitu ada penguat. Walaupun ada penguat yang sempurna, ada yang kurang, tapi tetap dikatakan penguat. Lakin taksuru anil mutaba'atil ula, namun dia kurang dibandingkan dengan penguatan yang pertama. Dikatakan penguatannya sempurna jika Hamad bin Salamah ada teman. Baik. Cuma kalau Hamad bin Salamah tidak ada teman, tak mengapa. Lihat, ada penguatan dari gurunya tidak, yaitu Ayub punya teman atau tidak. Kalau Ayub atau Muhammad bin Sirin punya teman, berarti Hamad bin Salamah punya penguat, walaupun penguatnya tidak di level dia. Qal bihasabi bu'tiha minha, jangan baca ba'tiha ya, bu'tiha. Sesuai dengan kadar jauhnya penguatan tadi dari rawi yang pertama, yaitu dari siapa itu? Hamad bin Salamah. Kita masih di muka surat 29. Itu yang dinamakan mutaba'ah. Nah, kalau yang memiliki stabilo atau pen merah atau apa, terserah, nggak masalah. Ini istilah mutaba'ah. Yang kedua wasyahid. Nah, sekarang apa itu syahid? An yarwiya sahabiyun akhar hadisan. Ada sahabat yang lain, kalau tadi kan Abi Hurairah, ternyata ketika diteliti ada sahabat yang lain juga. Baik, meriwayatkan hadis binafsi maknal hadisil awal, hadis yang maknanya sama dengan hadis pertama. Ini dikatakan apa? Syahid, yaitu pendukung.
Ini adalah inti dari bab yang ke-18. Apa tajuk bab 18? Ma'rifatul i'tibar, mengenal penelitian. I'tibar artinya penelitian. Nah, inti penelitian kita mencari mutaba'ah atau mencari syahid. Mutaba'ah itu adalah apa? Rawi-rawi yang mendukung, rawi-rawi yang menguatkan. Menguatkan siapa tadi? Mungkin menguatkan level Hamad bin Salamah, atau menguatkan Ayyub, atau menguatkan Muhammad bin Sirin. Kalau ada sahabat yang lain yang menguatkan Abu Hurairah, ini tidak dikatakan mutaba'ah biasanya, tapi dikatakan apa? Syahid, pendukung. Intinya sama, tujuannya apa? Untuk menunjukkan hadis ini tidak bersendirian. Hadis ini kuat, ada yang mendukung, ada yang menguatkan, atau yang semacam itu. Kemudian fa'il lam yarwihi aidan bi ma'nahu hadisun akhar, kalau ternyata tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan itu yang semakna dengan hadis yang lain, tidak ada hadis yang lain, yaitu hanya Abu Hurairah sudah, dengan rawi yang satu-satunya tadi, Hamad bin Salamah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abi Hurairah, tak ada yang lain sama sekali misalkan. Berarti bagaimana? Qad tahaqqaqa, telah dipastikan fihi tafarrudul mutlaq, di dalam riwayat ini istilahnya apa? Tafarrudul mutlaq, bersendirian secara mutlak. Betul-betul satu dunia hanya ini sanadnya. Ini yang dikatakan tafarrud, yaitu menyendiri secara mutlak. Ya rahmatullah. Dikatakan mutlak kenapa? Karena di seluruh level betul-betul rawinya hanya satu, tak ada penguat sama sekali. Hina idzin, ketika itu. Wa yanqasimu dzalika ila, nah sekarang tafarrud mutlak bukan berarti ditolak, tapi dia terbagi-bagi. Ketika itu maka terbagi menjadi ila mardudin mungkar, yaitu mardud, yaitu tertolak, mungkar dinilai sebagai mungkar. Karena apa? Terlalu asing. Itu kalau rawinya agak lemah. Wa ghairi mardud, dan ada yang tidak tertolak. Ada sanad yang lain yang menguat, ada yang walaupun sendirian tapi dia itu orangnya sangat kuat. Siapa rawi yang kalau sendirian tetap kuat dia? Ya. Siapa? Iya, Imam Az-Zuhri. Siapa lagi? Bukan. Ini dari apa? Level-level yang atas, bukan level penulis. Bukan level penulis, ya. Bukan. Walaupun Imam Ahmad kuat, tapi terkadang ada yang meragukan. Tapi yang atas, bukan level penulis, bukan level apa? Penulis kitab-kitab hadis, tapi yang atas-atas. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Siapa itu? Ya, ya, Sufyan Ats-Tsauri, betul. Walaupun sendirian dilawan siapapun, tetap beliau menang. Demikian pula yang tadi itu. Siapa tadi? Yaitu siapa? Imam Az-Zuhri. Tentunya bukan hanya dua orang, masih ada yang lain-lain. Tapi secara umum mereka berdua ini yang terkenal. Kemudian wafis sahihaini jama'atun minad du'afa, di Sahih Bukhari Muslim ada sejumlah rawi yang lemah. Bukan sejumlah berarti banyak, tapi ya sedikit. Dzukiru, mereka disebutkan fil mutaba'at wasyawahid, disebutkan sebagai penguat atau pendukung. Jadi tidak semua rawi dalam Sahih Bukhari Muslim pasti 100% sikoh. Ada yang agak lemah tapi boleh dikuatkan oleh yang lain. Istilahnya apa? Makrun. Bukan makaroni, makrun. Yaitu digandengkan. Jadi dia tidak sendirian tapi digandengkan dengan yang lain. Yang seperti ini tidak mengapa karena dia tidak bersendirian. Dia ada apa? Ada mutabi atau mutaba'ah, ada penguat. Maka tetap hadisnya boleh disahihkan. Walaisa kullu dhaifin yasluhu lidzalik. Tidak semua rawi yang lemah layak untuk mutaba'at. Layak untuk apa? Menguatkan. Ya kalau dia terlampau lemah tak boleh. Tapi kalau lemahnya cuma sikit-sikit, boleh dikuatkan dengan rawi yang lainnya. Walihada yaqulu Daruqutni, makanya Imam Ad-Daruqutni wa ghairuh dan yang lain berkata fid du'afa, tentang apa? Sebagian rawi yang du'afa, fulan la yu'tabaru bih, yaitu fulan tidak boleh untuk penguat. Karena apa? Dia lemah sekali. Seperti siapa? Amr bin Shimr, dia kadzab. Kadzab tak boleh untuk penguat. Atau siapa ya?
karena terlupakan. Abbad Ar-Rawajili. Anda lupa bin siapa itu Abbad? Abbad bin Tamim kah siapa? Abbad Ar-Rawajili. Ar-Rawajini. Karena apa? Dia kelemahannya terlalu berat. Khurafatnya juga parah. Yang seperti ini tidak boleh untuk penguat. Seperti juga seorang qadhi, siapa itu Nuh bin Abi Maryam Al-Jami. Dia tidak boleh untuk penguat karena dia walaupun sunni tetapi apa? Dia pendusta. Sehingga dikatakan la yu'tabaru bih, tidak boleh untuk penguat. Atau kalimat lain fulan la macam sama ya. Bedanya apa? Fulan la afwan, tadi yang pertama tak ada la. Salah. Fulan yu'tabaru bih, yaitu fulan boleh untuk penguat. Yang kedua fulan la yu'tabaru bih. Tadi ana kenapa terpikir adalah la-nya yang kedua. Jadi terbagi dua, ada yu'tabaru bih boleh untuk penguat, ada yang la yu'tabaru bih. Ini yang tidak untuk penguat. Yang untuk penguat misalkan siapa? Ibnu Lahiyah rahimahullah, hakim. Nah, dia boleh untuk penguat. Hafalannya buruk tapi tidak parah. Demikian pula misalkan gurunya Imam Bukhari yang imam dalam hadis, imam di dalam sunnah, tetapi dalam hadis beliau agak lemah. Siapa yang ingat ya? Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Nah, beliau boleh untuk penguat, tidak masalah. Yang la yu'tabaru bih yang macam tadi, yang pendusta-pendusta itu, atau yang hafalannya terlalu parah. Seperti apa? Ahli ibadah yang hafalannya sangat parah, yaitu siapa? Rishdin bin Sa'ad. Nah, ini tidak terpandang. Tidak boleh untuk penguat karena terlalu parah. Kita bilang terlalu parah tapi bukan berarti kita sudah hebat. Kita sendiri hafalannya ya seada-adanya, generasi Pepsi. Hafalan lemah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.